Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Di sini saya akan membuat tutorial cara-cara tombol-tombol shortcut pada keyboard yang sering digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas makalah, laporan, penelitian, dan lain sebagainya. Dari sini tombol-tombol shortcut yang saya ambil yaitu mulai nomor 1 sampai 31, yaitu bagaimana tombol ini yang sering digunakan mahasiswa-mahasiswi untuk mempermudah mengerjakan sebuah makalah, laporan, penelitian, dan lain sebagainya. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang tombol shortcut yaitu Ctrl plus A, yaitu berfungsi untuk select all, yaitu untuk memblok semua dokumen baik gambar maupun dokumen tersebut. Kita contohkan, kita sini dulu, tekan masukkan, langsung kita Ctrl A. Nah, kalau kita Ctrl A, maka semua dalam dokumen tersebut akan terblok seperti ini, akan terpilih seperti ini. Oke, lanjut. Dan yang kedua yaitu tombol Ctrl Shift plus N. Kita gunakan ini, tekan, coba yang kedua itu Ctrl Shift plus N. Ya, inilah yang dinamakan tombol Ctrl Shift plus N, yaitu berfungsi untuk menyorot hingga ke akhir dokumen. Kita bisa terus, nah, seperti ini. Yang ketiga yaitu mengenai tombol Ctrl Shift plus Home, yaitu bagaimana tombol tersebut berfungsi untuk menyorot hingga ke awal dokumen. Seperti contoh, kita blok dulu, tekan Ctrl Shift plus N, kita tekan Ctrl Shift plus Home, ya maaf ya, Home. Nah, kita disorot ke belakang. Nah, kalau Ctrl Shift plus N yaitu disorot ke depan seperti begini. Kalau Ctrl Shift plus Home disorot ke belakang. Oke, lanjut. Yang keempat yaitu Ctrl plus 1, yaitu berfungsi untuk menerapkan jarak antara baris satu spasi. Kita contohkan, kita blok dulu, Ctrl 1, ya begini. Jadi kalau digunakan Ctrl plus 1, maka dokumen yang kita blok tersebut menjadi berdempetan gitu. Oke. Yang kelima yaitu Ctrl plus 2, yaitu berfungsi untuk menerapkan jarak antar baris 2 spasi. Ctrl plus 2, nah, merenggang lagi. Jadi kita nggak perlu pakai susah-susah pakai yang di atas ini, kita langsung cepet kalau pakai langsung tombol shortcut segini. Kita kembali lagi. Yang keenam yaitu shortcut Ctrl plus 5, tekan Ctrl plus 5. Ya, ini sudah Ctrl plus 5 ini, yaitu berfungsi untuk menerapkan jarak antar baris 1,5 spasi. Ya, ini kalau semua ini sudah 1,5
5. Jadi ini kontrol plus 5. Ya. Yang ketujuh, kontrol plus B berfungsi untuk membuat font tulisan menjadi tebal. Kita blok lagi, kita blok ya, langsung coba kita tekan kontrol plus B ya. Jadi dokumen ini menjadi tebal berwarna hitam ya. Yang ke-8 yaitu kontrol plus I berfungsi untuk membuat font tulisan menjadi miring. Kita coba kita blok, lalu kontrol plus I. Nah, lihat bedanya, bahwasanya kalau kita menekan kontrol plus I, maka tulisan ini menjadi miring ya. Kalau kita membuat manual, kita mengetik di atas ini ya. Oke, kembali lagi. Yang ke-9 yaitu kontrol plus U berfungsi untuk menambahkan garis bawah pada font. Kita coba kita blok, lalu kita kontrol plus U, maka tampilannya akan seperti ini, dapat garis di bawahnya. Yang ke-10 yaitu kontrol plus C berfungsi untuk mengcopy atau menyalin item. Kita coba ya, kita blok dulu, kontrol copy. Oke, kita coba enter, kita buat di sini, kita kontrol V. Maka tampilannya akan seperti ini, akan mengcopy dari tadi yang kita copy tadi. Kenapa kok bisa seperti ini? Yaitu awalnya kita kontrol C, lalu kedua kita kontrol V. V itu untuk mengkopas ya. Ntar ada lanjutannya tentang kontrol V. Oke, kalau kita kontrol V lagi akan copy sendiri ya, seperti ini akan muncul lagi. Kita kontrol V lagi akan seperti ini ya, gitu. Selanjutnya kontrol X, yaitu berfungsi untuk meng-cut atau memotong item. Fungsinya itu untuk memindah. Jadi kita nggak perlu untuk menghapus dulu atau bagaimana, kita contohkan, yaitu kita blok seperti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita blok dari sini, langsung kontrol X, otomatis hilang. Tapi bukan berarti ini hilang, nggak bisa ditampilkan lagi, bukan. Kalau kita untuk memunculkan, kita tinggal kontrol V lagi. Kontrol V yaitu berfungsi untuk mempaste item. Oke. Ya, kembali lagi kan. Entar kontrol Z ini kebalikan dari kontrol Y. Kalau kontrol Z itu kan ke belakang, kalau kontrol Y itu ke depan. Ini ya. Terus yang ke-15 kontrol plus tutup kurung berfungsi untuk memperbesar font saat mengetik dan diblok terlebih dahulu. Kita coba kontrol plus itu tutup kurung, kita blok dulu, kontrol plus tutup kurung, yaitu memperbesar ya. Seperti ini, kita mau font ukuran berapa, 16, 17 gitu. Terus yang ke-16 kontrol plus buka kurung, mengecilkan.
Nah, ini kalau buka kurung kebalikan dari tutup kurung. Kalau tutup kurung tadi untuk memperbesar font, yang kontrol buka kurung yaitu untuk memperkecil font. Coba kontrol buka kurung. Wah, memperkecil. Kembalinya bagaimana? Kembali kita bisa menggunakan Ctrl Z maupun kontrol tutup kurung tadi ya, kebalikan. Tapi kalau saya itu sering Ctrl Z karena sudah terbiasa menggunakan Ctrl Z. Ctrl Z kan tujuannya mengembalikan dari apa yang kita program tadi. Nah, ini kalau kebelakangan ya kita Ctrl Y gitu. 12 kan, font 12. Yang ke-17 yaitu Ctrl plus E berfungsi untuk membuat teks menjadi rata tengah. Ctrl plus E. Kita blok dulu. Kita Ctrl plus E. Nah, menjadi rata tengah. Kembali lagi Ctrl Z. Kita coba di sini, kita enter dulu. Nah, di sini kita coba Ctrl E. Nah, di sini rata tengah. Seperti di sini, seperti di atas ini. Kembalikan Z. Oke. Lalu Ctrl R berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan. Kita coba Ctrl R. Geser ke kanan. Ya, gini. Kita kembali lagi Ctrl Z. Lalu yang ke-19 Ctrl L berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kiri. Kalau ini sudah rata kiri ya ini ya, kalau ini. Kita coba rata tengah, Ctrl E. Kita gunakan Ctrl apa tadi? Ctrl L rata kiri. Kita coba Ctrl L. Nah, arahnya ini. Kalau Ctrl E rata tengah, kalau Ctrl R rata kanan, kalau Ctrl L rata kiri. Oke, lanjut. Ctrl J berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Kita coba amburadulkan dulu ini. Ctrl E aja, rata tengah. Kita gunakan Ctrl J berfungsi untuk membuat teks menjadi rata kanan dan kiri. Ctrl J. Kita blok dulu, maaf. Ctrl J. Ya, begini. Akhirnya menjadi rata. Rata kanan dan rata kiri. Oke. Kembali lagi kan. Kalau kembali lagi Ctrl Z. Kalau ke depan lagi Ctrl Y. Oke. Yang nomor 21 dari shortcut yang ke-21 yaitu tentang Ctrl plus Shift A berfungsi untuk memformat teks menjadi huruf kapital semua. Kita coba, kita blok, kita Ctrl plus A. Oh, maaf, kalau Ctrl A saja memblok semua, misalnya L sama namanya. Kalau kita Ctrl Shift plus A, maka menjadi besar. Ya, kita kembali, kalau tekan lagi, kembali lagi, tekan lagi, besar. Kita tekan lagi, jadi kecil. Oh, normal seperti tadi ya. Kalau kita Ctrl Shift K, maka berfungsi untuk memformat teks menjadi huruf kecil semua. Kita coba Ctrl Shift K. Ya, kecil kan? Kita coba Ctrl Shift A dulu, besar. Lalu kita Ctrl Shift K.
mungkin kecil. Jadi kebalikannya, kalau kontrol Shift A memperbesar font, hurufnya menjadi kapital semua. Kalau kontrol Shift K, maka yang tadinya huruf kapital menjadi kecil. Gitu. Dan tersebut yang ke-23 yaitu kontrol plus F berfungsi untuk pencarian. Kita coba kontrol plus F. Nah, maka akan keluar navigation seperti ini. Kita cari dan, coba kita cari dan. Nah, dan di sini ada kan? Dan. Nah, ada berapa? Kita di sini bisa merubah dan diganti atau dan lain-lain. Kita coba pada, cari kata pada. Ada tidak di sini? Nah, di sini kan ada kan? Ya, pada. Ini tuh untuk kalau kita sudah terlanjur salah, maka kalau kita mencari satu persatu itu sulit. Maka dari itu kita harus menggunakan Ctrl plus F, yaitu berfungsi untuk pencarian. Coba tekan di sini. Kalau kita merubah, kita klik replace. Ya, ini kan pada kan, kita pencariannya kan pada. Kita rubah menjadi atau. Lalu replace all, maka akan semuanya. Find, kalau find next ini kita lihat ada berapa, 1, 2, 3 apa. Tekan replace all, maka akan semua. Kita tekan OK. Jadi semua yang ada pada dokumen pada tersebut menjadi kalimat atau, menjadi kata atau. Ya. Oke, kita kembali lagi Ctrl Z, kita X. Ya. Oke. Selanjutnya Ctrl G, yaitu cara singkat untuk menuju ke suatu halaman bookmark, tabel, footnote. Jadi Ctrl G ini tidak susah payah kalau kita untuk mencari halaman mana yang akan kita tuju. Kita coba Ctrl G. Ya, di sini ini pack. Kita coba halaman 2. Langsung kita kutu. Otomatis kita akan diarahkan ke halaman nomor 2. Di sini saya tidak dokumennya hanya 1 lembar, jadi kalau kita Ctrl 2, Ctrl 3, maka tetap di dokumen 1 ini. Soalnya ini hanya cuma 1 dokumen. Kalau kalian dokumennya banyak, kita gunakanlah Ctrl G, cepat untuk mencarinya gitu. Ctrl G 1 itu. Lalu yang ke-25 yaitu kita tekan Ctrl Alt plus F. Kita coba, kita kursor kita arahkan di sini. Kita tekan Ctrl Alt F, maka akan keluar footnote seperti ini. Kita coba arahkan di sini, nggak usah diblok. Kalau footnote Ctrl Alt F. Ya, masuk lagi. Kita di sini coba. Ya. Jadi kita tidak perlu membuka referensi di atas. Jadi kita langsung aja kita Ctrl Alt plus F. Kegunaannya yaitu untuk cepat kita memasukkan footnote di area sini. Biar kita cepat, nggak perlu kita pakai yang di atas ini. Kita kembali lagi Ctrl Z. Oke. Selanjutnya yaitu Ctrl N, berfungsi untuk membuat dokumen baru. Ctrl N, nggak usah diblok kalau Ctrl N. Jadi Ctrl N itu
kita langsung dapat masuk ke lembar kerja tanpa harus keluar. Kita coba langsung, gak usah diarahkan di mana-mana, terserah. Kalau kursor ini terserah, kita Ctrl N maka akan masuk lembar kerja buat yang lain. Kita Ctrl N lagi, kita masuk lagi. Nah, kita push, kita push X, oke. Terus yang ke-27 yaitu Ctrl plus O berfungsi untuk membuka file. Ya, masuk Ctrl O. Jadi kegunaannya Ctrl O yaitu kita masuk di bagian file. Kita bisa ke home, ke info, save as, print, set, dan lain-lain. Kalau kita tekan Ctrl O, ya masuk lagi kan, Ctrl O. Coba lagi, Ctrl O. Mungkin nggak bisa kalau ada ini. Ctrl O, ya masuk. Ya. Selanjutnya yaitu Ctrl M berfungsi untuk melakukan decrease indent atau increase indent. Apa itu decrease indent? Yaitu menggeser paragraf keluar mundur, sedangkan increase indent yaitu menggeser paragraf ke dalam. Kita coba Ctrl M, ya masuk ya kan. Kalau masuk ini namanya increase indent, ya ini masuk. Kalau kita decrease indent, kita nggak perlu Ctrl M lagi, kita Ctrl Z aja sudah cukup lah. Ini namanya decrease indent. Kita Ctrl Z, kita kembalikan, ya menggeser paragraf itu namanya kalau dari Ctrl M. Oke. Mengembalikan nggak perlu Ctrl M lagi, cukup di Ctrl Z. Yang 29 yaitu Ctrl S, yaitu menyimpan, berfungsi untuk menyimpan file. Ya gitu. Kita Ctrl S langsung akan menyimpan file. Nggak perlu digini-giniin, bebas kursornya, langsung kita Ctrl S. Langsung masuk. Selanjutnya yaitu Ctrl P, berfungsi untuk menjalankan printer. Coba Ctrl P, ya masuk dalam print. Kalau kita mau print, kita tinggal tekan Ctrl plus P. Maaf ya, agak lemot laptop saya, mungkin kebanyakan aplikasi. Ctrl P, coba Ctrl P, ya masuk lagi kan. Nah, itu kegunaannya langsung print. Ctrl P masuk. Yang terakhir yaitu Ctrl W, berfungsi untuk menutup dokumen. Kalau kita ingin keluar, kita nggak mau tekan X di atas ini, pojok close ini, kita tekan Ctrl W. Bentar, ya menutup kan. Ya begitulah tombol-tombol shortcut pada keyboard yang paling sering digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas makalah, baik laporan, penelitian, dan lain sebagainya. Dan ini sangat penting buat bagi adik-adik yang mau melanjutkan studi untuk jenjang selanjutnya menjadi mahasiswa. Ya kita harus bisa hafal tentang tombol-tombol shortcut seperti ini. Ctrl A, Ctrl Shift N, Ctrl Shift Home, Ctrl plus 1, plus 2, plus 5, P, I, U, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini. Ya, kita coba besar. Ya. Ini ada fungsi-fungsinya, sudah bisa dicatat di buku kalian.
Maaf kalau laptop saya agak loading lambat, mungkin kebanyakan aplikasi, jadi ya beginilah ya. Oke, sekian dari tutorial sekian dari tutorial cara-cara bagaimana kita menggunakan lembar kejar dengan cepat bagi mahasiswi dengan menggunakan tombol-tombol shortcut pada keyboard. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.